Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir 3 pekan kita menjalankan ibadah puasa. Sudah hampir 3 pekan kita bersama dan bulan suci Ramadan. Sudah hampir 3 pekan kita berinteraksi dengan bulan yang disebut juga sebagai Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Mengapa bulan Ramadan ini disebut sebagai Syahrus Sabar dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang sabar di Syahrus Sabar ini? Nah, Ramadan disebut sebagai Syahrus Sabar karena pada bulan ini umat manusia dilatih untuk bersabar. Bersabar menahan lapar, bersabar menahan dahaga, bersabar agar tidak marah, agar tidak mengumpat. Itu semua dilatih dengan latihan sabar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Saat ini kita sering diuji dengan wabahnya virus COVID-19. Tapi sebagai seorang muslim yang sejati pasti akan tetap tegar karena jiwanya sudah diasah dalam ujian berpuasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar dan menguatkan kesabaran kita. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Di antara keutamaan bersabar ialah yang pertama, mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Jika pahala puasa dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dibatasi pelipat gandaannya seperti pahala-pahala yang biasa, maka sangat wajar jika sabar mendapatkan pahala tanpa batas. Seperti dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, "As-shaumu nisfu as-sabri." Puasa itu setengah sabar. Dan keutamaan yang kedua, mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seseorang yang telah sabar, ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan perlindungannya, pertolongannya, dan dengan ridhonya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 193. Dan keutamaan yang selanjutnya ialah ia selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusan itu baik baginya dan itu tidak ditemukan kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapat kesempitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Tidak seperti yang dikira banyak orang bahwa sabar itu adalah menerima segala sesuatu dengan rela dan pasrah tanpa melakukan perlawanan. Islam mengajarkan kita, sabar itu ada pada 3 hal. Yang pertama, sabar pada ketaatan. Seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala meski itu berat dan dibenci oleh hawa nafsunya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 53, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan hal yang kedua ialah sabar dalam meninggalkan larangan. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki. Sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bukanlah orang kuat yang sebenarnya selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan. Tetapi tidak lain orang kuat ialah yang mampu menahan dirinya di saat ia marah. Dan hal yang ketiga, sabar dalam musibah. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang menimpa seorang muslim
baik berupa rasa letih, rasa sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana, maupun duri yang mengenainya adalah ujian baginya. Dengan ujian itu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Muttafaq alaih. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk melatih kesabaran kita dalam menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi agar kelak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang kita jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memajak salah ketika turun hujan, kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.